Selamat datang di channel kami, tempat di mana kisah-kisah menakjubkan dari Nusantara diungkap. Hari ini kita akan menyelami kisah mistis dan mempesona dari Banyuwangi, sebuah nama yang berasal dari aroma legenda dan sejarah. Bergabunglah bersama kami dalam perjalanan menelusuri jejak-jejak masa lalu, mengungkap asal-usul Banyuwangi, air yang wangi. Dari keindahan alamnya yang memukau hingga cerita rakyat yang telah turun-temurun, setiap sudut Banyuwangi menyimpan misteri dan pesona yang siap kita jelajahi. Mari kita mulai petualangan kita dengan mengenal Sri Tanjung, tokoh sentral dalam legenda yang akan membawa kita ke asal-usul air yang wangi ini. Konon, dahulu kala wilayah ujung timur Pulau Jawa yang alamnya begitu indah ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Sulah Kromo. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh seorang patih yang gagah berani bernama Patih Sidobekso. Istri Patih Sidobekso yang bernama Sri Tanjung sangatlah elok parasnya, halus budi bahasanya, sehingga membuat sang raja tergila-gila padanya. Agar tercapai hasrat sang raja untuk membujuk dan merayu Sri Tanjung, maka muncullah akal liciknya dengan memerintahkan Patih Sidobekso untuk menjalankan tugas yang tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia biasa. Maka dengan tegas dan gagah berani, tanpa curiga, sang patih berangkat untuk menjalankan titah sang raja. Sepeninggalan sang Patih Sidobekso, sikap tak senonoh Prabu Sulah Kromo dengan merayu dan menfitnah Sri Tanjung dengan segala tipu daya dilakukannya. Namun, cinta sang raja tak kesampaian, dan Sri Tanjung tetap teguh pendiriannya sebagai istri yang selalu berdoa untuk suaminya. Geram dan panas membara hati sang raja ketika cintanya ditolak oleh Sri Tanjung. Ketika Patih Sidobekso kembali dari misi tugasnya, ia langsung menghadap sang raja. Akal busuk sang raja muncul, memfitnah Patih Sidobekso dengan menyampaikan bahwa sepeninggal sang patih pada saat menjalankan titah raja meninggalkan istana, Sri Tanjung mendatangi dan merayu serta bertindak serong dengan sang raja. Tanpa berpikir panjang, Patih Sidobekso langsung menemui Sri Tanjung dengan penuh kemarahan dan tuduhan yang tidak beralasan. Pengakuan Sri Tanjung yang lugu dan jujur membuat hati Patih Sidobekso semakin panas, menahan amarah, dan bahkan sang patih dengan berangnya mengancam akan membunuh istri setianya itu. Diseretlah Sri Tanjung ke tepi sungai yang keruh dan kumuh. Namun, sebelum Patih Sidobekso membunuh Sri Tanjung, ada permintaan terakhir dari Sri Tanjung kepada suaminya. Sebagai bukti kejujuran, kesucian, dan kesetiaan, ia rela dibunuh agar jasadnya diceburkan ke dalam sungai keruh itu. Apabila darahnya membuat air sungai berbau busuk, maka dirinya telah berbuat serong. Tapi jika air sungai berbau harum, maka ia tidak bersalah. Patih Sidobekso tidak lagi mampu menahan diri, segera menikamkan kerisnya ke dada Sri Tanjung. Darah memercik dari tubuh Sri Tanjung dan mati seketika. Mayat Sri Tanjung segera diceburkan ke sungai
Dan sungai yang keruh itu berangsur-angsur menjadi jernih seperti kaca, menyebarkan bau harum, bau wangi. Pati Sidapeksa terhuyung-huyung jatuh dan ia jadi linglung. Tanpa ia sadari, ia menjerit, Banyuwangi, Banyuwangi. Banyuwangi terlahir dari bukti cinta istri pada suaminya. Dan begitulah kisah Sri Tanjung yang abadi, yang telah memberi nama Banyuwangi kepada tanah ini. Kisah yang telah kita selami hari ini bukan hanya sekedar legenda, tetapi juga pelajaran tentang kebenaran dan kesetiaan. Dari sungai yang mengalirkan air wangi hingga hati masyarakat yang terpaut pada nilai-nilai keadilan, Banyuwangi terus berkisah melalui generasi.